Film zombie Korea ini dimulai dari seorang anggota militer yang mengevakuasi keluarganya. Namun di tengah jalan, tampak ada orang yang meminta tolong diberi tumpangan. Namun karena melihat pria ini sudah terluka, perwira ini tidak ingin ambil resiko dan menancap gas pergi meninggalkan keluarga ini. Lalu tampaklah sebuah berita yang memberitakan bagaimana virus ini menyebar, bahwa virus yang masih belum jelas ini berasal dari pabrik biologi di Korea Selatan yang akhirnya menyebabkan kekacauan di seluruh penjuru kota. Dan banyak orang percaya rumor yang beredar bahwa ada zona aman dari zombie, yaitu Busan. Banyak orang mengevakuasi ke sana, namun pada akhirnya tempat ini tak lagi aman. Dan kemudian mereka mengatakan lagi ada tempat yang paling aman, yaitu Peninsula atau Semenanjung. Dan sangat menarik, akhirnya pemerintah negara Korea ini kehilangan kendali hanya dalam 1 hari. Film ini tampak lagi perwira militer ini membawa keluarganya mengevakuasi dengan kapal militer. Mereka menuju ke Jepang, namun malah dialihkan ke Hong Kong. Dan tampaknya ada seorang penumpang yang mulai bermutasi dan menyebabkan kekacauan. Perwira ini segera menyelesaikan zombie tersebut. Namun dalam satu ruangan tampaknya sudah terjangkit virus zombie ini. Sang perwira tampaknya kebingungan karena keponakannya juga infected, kecuali mamanya. Namun sang ibu trauma ini tidak bisa meninggalkan putranya, dan akhirnya dia juga diserang oleh zombie. Kembali ke berita TV tadi, bahwa karena kejadian kapal penyelamat terakhir ini mengakibatkan seluruh negara tetangga memutuskan untuk tidak menerima lagi pengungsi, maka Korea dikarantina sepenuhnya. Dan ini sudah 4 tahun lalu ceritanya. Film ini dimulai lagi dari Hong Kong. Seorang pemuda dijemput oleh gangster untuk menghadap bosnya. Kelihatan mukanya mirip perwira tadi. Dan bos ini menawarkan bisnis keren, bahwa ada rumor orang-orang kembali ke Korea, negara zombie tersebut, untuk mengambil uang emas yang tergeletak di sana dan tak dijaga. Jenius banget ya. Ini ide gila atau jenius? Bos ini mengatakan dia punya uang 20 juta dolar dalam truk di sana, tepatnya di jembatan Omok, dan menyuruh mereka pergi ke sana untuk membawa uang ini pulang. Gak usah takut zombie katanya. Zombie matanya buta di malam hari. Dan salah satu orang Korea tanya ke bos ini, jadi kami dibayar berapa bos? Sang bos menjawab, dapat separuhnya bro. Berarti lu semua dapat 2,5 juta dolar setiap orangnya. Dan dengan uang sebanyak itu lu bisa membuat masa depanmu yang cerah, daripada menjadi pengungsi di sini tanpa uang. Dan mereka pun tampaknya sedang berpikir apakah mau menerima atau tidak. Mereka rupanya sering diejek oleh orang-orang sekitar sebagai pengungsi karena dianggap ilegal. Karena ingin merubah nasib mereka, maka mereka pun memutuskan untuk berangkat dengan kapal yang sudah disiapkan, dan tak lupa persenjataan lengkap dan ponsel satelit. Tak lama pun mereka sampai di negeri zombie yang sudah ditinggal 4 tahun itu. Mereka pun memperbaiki mobil untuk kendaraannya. Tampaklah kota zombie yang sangat sunyi. Zombinya kemana sih? Sesampai di tempat yang dituju, mereka melihat ada sebuah truk dan bergegas mencari tahu apakah benar truk tersebut berisi uang. Perwira ini turun sendiri dan kayaknya nomor platnya salah. Kemudian dia mendengar ada bunyi suara. Dia pun mencari sumber suara tersebut. Namun tampak ratusan zombie di dalam tempat tertutup kaca ini. Dan segera mencari truk itu lagi ke tempat lain. Sesampai di satu tempat, mereka pun menemukan truk tersebut. Dan memang benar, uangnya semua ada banyak di sana. Kaya raya mereka, asik. Seorang tim pun berusaha menyingkirkan sebuah mayat yang duduk di bangku setir. Namun kemudian mayat ini hidup kembali dan tampak mulai menyerang. Namun ada yang memata-matai dengan teropong di satu tempat. Siapa dia? Apakah survivor? Namun karena kecerobohan tekan klakson mobil tersebut, gawat, suara ini bisa memicu datangnya zombie lain. Sang perwira dengan gampang menembak zombie tersebut. Ya, dia perwira militer yang mantap.
namun jumlahnya terlalu banyak. Karena asal tembak malah menghidupkan alarm mobil, dan para zombie mengejar sumber bunyi tersebut. Untunglah mereka berhasil membawa truk ini kabur dari kawanan zombie. Gampang banget, kata seorang anggota tim. Namun tiba-tiba ada yang menyerang mereka dengan flare yang berupa kobaran api. Ini pun memancing zombie sekitar datang menyerang. Karena panik, supir ini tidak sanggup mengontrol mobil ini dengan baik dan mobilnya pun tergelincir. Di saat mereka luka parah, ada lagi yang menyalakan flare sehingga zombie tadi pun bisa melihat dan menyerang mereka. Beruntung di saat kehabisan peluru, ada sebuah mobil melaju dan gampang menabrak mobil itu dan kabur. Waduh, beruntung banget pria militer ini. Rupanya cewek tomboy ini pandai banget membawa mobilnya dan bisa santai dalam keadaan begini. Dan tampaklah aksi seperti bermain GTA 5. Ya, bermain tabrakan aja kalau jumpa zombie. Namun sesampai di sebuah terowongan, karena zombinya banyak sekali, maka mereka menghentikan mesin mobilnya. Lalu adiknya mengeluarkan remote control dengan lampu-lampu dan bunyi yang memancing zombie ini untuk mengejar. Setelah zombinya tinggal sedikit, dengan gampang mereka menerobos. Sementara sang perwira pingsan karena terbentur. Di tempat lain tampaklah teman-teman tim tadi yang masih selamat berada dalam truk berisi uang tadi. Namun ada sebuah mobil yang penuh lampu dan musik datang memancing zombie ke suatu tempat. Dan tampaklah mobil lain mulai beraksi. Mereka ini adalah survivor dari negeri zombie dan menghabisi salah satu teman tim tersebut. Sang perwira ini bertemu dengan keluarga para survivor, dan perwira ini ingat bahwa ini cewek yang dia tinggalkan kemarin. Mereka pun menanyakan apakah dari unit 631 dan mengatakan bahwa dia berasal dari Hong Kong yang naik kapal kemarin, dan mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Wanita ini menceritakan bahwa mereka dulu berasal dari 631 juga, namun kabur karena para militer ini mengirim pesan radio meminta selama 2 tahun bantuan, namun tidak ada balasan. Mereka pun menjadi gila dan tidak waras. Bandit-bandit ini pun kembali ke markasnya, dan tampaklah mereka mengira truk tadi ini ikan tuna. Ya, di negeri survivor yang paling dicari adalah makanan. Namun pria dalam truk ini pun keluar, dan belum sempat ngomong apa-apa, dia digiring ke sebuah arena permainan. Sementara petugas kantin ini pergi mengambil ikan tuna ke truk tadi, tapi saat dibuka ternyata bukan ikan. Dengan polos pun dia menceritakan kepada atasannya bahwa dia menemukan uang dolar yang banyak, dan mengatakan bodoh sekali orang ini mau mencari uang yang tak berguna ini. Pria ini digiring ke markas orang gila pun menceritakan kalau dia berasal dari Hong Kong dan punya telepon satelit, dan katanya kita semua bisa pergi dari sini. Namun malangnya ponsel tersebut entah jatuh kemana. Akhirnya dia ditangkap dan diberi angka 61, dikurung bersama orang-orang lainnya, dimasukkan dalam suatu arena permainan, yaitu permainan kejar-kejaran dengan zombie. Beruntunglah dia berhasil selamat dan diperlakukan seperti binatang. Sementara itu ketua yang mendapatkan uang dan ponsel satelit ini pun mulai menjawab telepon dari luar. Dia pun diberitakan bahwa siapapun yang bisa membawa truk uang ini dan bisa ke pelabuhan Incheon, maka akan dibagi 2. Senang sekali ketua ini mendengar kabar bahwa dia bisa keluar dari negeri zombie ini. Maka mereka berdua bekerja sama untuk mencari jalan keluar. Dari pihak keluarga yang masih waras ini pun bergegas untuk beraksi menyusup ke dalam kawasan perkumpulan orang-orang gila dan ingin mencuri truk tersebut. Di tempat lain tampaklah sang ketua pun ingin mengalihkan perhatian mereka dengan mengatakan bahwa truk tersebut bermuatan makanan mie instan, dan malam ini silakan berpesta dan bergembira. Sesampainya di truk, mereka pun memeriksa uangnya masih utuh, namun ponsel satelit miliknya sudah rusak. Tiba-tiba orang kantin ini pun datang ke truk dan dicegat. Dia pun kemudian meminta untuk dibawa ikut keluar dari tempat ini dan mengatakan ada telepon satelit yang dibawa kaptennya. Sontak perwira ini pun mendengar percakapan mereka bahwa temannya masih hidup. Perwira ini langsung mencari temannya
dan menimbulkan kekacauan karena zombie di arena ini terlepas kemana-mana. Kapten Seol ini datang dan sebentar saja wanita ini berhasil mengambil telepon satelitnya dan dipukul pingsan. Namun temannya tertembak oleh bandit ini. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh cewek dengan menumpangi truknya. Truk tadi pun dicegat dengan banyaknya zombie. Namun anaknya datang menolong dan memancing zombie ke suatu tempat. Akhirnya mereka berhasil lolos. Namun tampaknya pasukan 631 mengejar mereka dan terjadilah aksi tabrak-menabrak di jalanan. Karena tak sanggup bertarung di jalanan, sang bandit ini kemudian memerintahkan untuk menyalakan lampu, dan ini memancing zombie keluar semua dan mengejar mereka. Makin seru tabrak zombie versi GTA 5. Setelah berhasil kabur agak jauh, perwira ini pun menembakkan kaca. Masih ingat kaca ini tempat apa? Dan bandit ini pun menabrak zombie yang keluar sampai kandas. Dia pun diterkam zombie-zombie ini. Selesai sudah. Akhirnya mereka pun berhasil sampai ke pelabuhan Incheon. Dan tiba-tiba ada seorang yang menabrak mereka. Rupanya ini kapten gila tadi. Dia berhasil menyandera anaknya dan adiknya berusaha menolong dengan remote kontrolnya. Namun malah mengakibatkan sang kakek dan ibunya tertembak. Dia pun berhasil kabur dengan truk berisi uang tersebut. Dan sampai di kapal tersebut, nasibnya sangat jelek, tidak sebaik yang dia rasa. Dia pun ditembak dan akan dibuang ke laut. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia memundurkan truknya sehingga tersangkut di pangkon. Akhirnya zombie masuk dan matilah bandit-bandit ini. Dan di akhir film tampaklah sebuah helikopter melintas. Mereka pun berusaha memberi sinyal ke helikopter ini dengan flare. Dan sang ibu menjaga mereka dari belakang. Inilah luar biasanya pengorbanan ibu. Akhirnya dia membunyikan klakson mobil agar semua zombie mendekat. Sang ibu pun melihat bahwa anaknya tidak ingin berangkat tanpa ibunya. Maka sang ibu memutuskan untuk bunuh diri. Untungnya sang perwira sadar bahwa dia harus menolong dengan sekuat tenaga. Dan dia pun berusaha untuk pergi menolongnya. Maka sang ibu yang hampir bunuh diri ini pun tersadar dan melakukan perlawanan dengan usaha yang terbaik. Sang ibu ternyata berhasil sampai ke pesawat UN dengan disambut pelukan anak-anaknya. Sang perwira ternyata berhasil menyelamatkannya. Ya, begitulah kisahnya yang mengajarkan kita jangan berputus asa. Oke, see you in my next video. Bye.